Majid. Itu agak panjang ya, salawat Ibrahimiyah gitu. Atau ada salawat Tibbil Qulub ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, dan seterusnya. Ada salawat Naria, ada salawat Menjia, dan lain sebagainya. Banyak sekali salawat. Dan Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini kemudian menulis buku yang di dalamnya itu adalah kumpulan salawat-salawat. Dan kemudian membaginya menjadi beberapa bagian untuk dibaca setiap hari. Jadi ada bacaan salawat untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Itu semuanya ada sanadnya. Tapi di dalam buku yang sampai kepada kita, kitab namanya kitab Dalailul Khairat. Itu kumpulan salawat. Tapi sanadnya sudah dihilangkan karena untuk memudahkan di dalam pembacaan. Jadi, salawatnya itu semua. Nah itu, dan itu sampai kepada kita itu. Dalail itu. Nah kisah itu memberi kisah itu sangat terkenal ya, sangat terkenal. Terutama bagi pengamal-pengamal dalail. Syekh Sulaiman Al-Jazuli juga adalah ulama yang sangat terkenal. Bahkan Dalailul Khairat itu dulu ya, itu bersanding dengan Al-Quran. Selalu di mana di Mekah itu, di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi, itu Al-Quran, di mana ada Al-Quran, di situ ada kitab Dalailul Khairat. Jadi orang-orang tuh biasa, kalau sudah baca Al-Quran tuh baca sholawat Dalailul Khairat. Gitu. Sebelum, kenapa saya bilang dulu, itu dulu sebelum Arab Saudi dikuasai oleh kerajaan Saudi yang mana bermazhab Wahabi ya. Karena bagi yang bermazhab Wahabi itu bid'ah itu disebutnya. Padahal sebenarnya kalau dikaji lebih dalam itu tidak ada sama sekali hal-hal yang bid'ah di situ gitu. Itu sholawat ya. Tapi kalau misalnya kita hafalnya sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu nggak apa-apa. Baca, kalau bisa dibaca selalu. Gitu. Misalnya ya, kalau bisa nih misalnya, dibaca habis sholat subuh tuh, baca sholawat 100 kali. Gitu. Setiap habis sholat subuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gitu. Tapi baca istighfar dulu 100 kali, lalu baca sholawat 100 kali. Gitu. Nah itu sholawat kepada Nabi ya. Kemudian hadza gitu. Ma ishtaddat ilaihi hajatur raghibina. Oh ini wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi, dan keluarganya ya. Kita juga bersolawat untuk keluarganya, wasohbi dan sahabat-sahabatnya, wajunudi dan tentara-tentaranya. Tentara-tentara di sini adalah umatnya, para pengikut Nabi SAW yang selalu atau ikut berjuang di dalam menegakkan, mendakwahkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, yang mana ajarannya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para guru, para ustaz itu termasuk junud dan para santri, ibu-ibu juga semuanya yang sekarang belajar, insya Allah termasuk juga junuduhu, tentara-tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Karena untuk berdakwah, untuk mengajar kan harus diawali dengan belajar. Kita disuruh balighu anni walau ayah, menyampaikan dari Rasulullah itu meskipun satu ayat gitu. Artinya kan kita harus tahu dulu satu ayat itu, baru kita bisa menyampaikan yang satu ayat itu. Jadi bukan cuma ustadz, kiai, tetapi juga para santri insya Allah ikut didoakan di dalam kitab ini ya. Semua orang yang membaca ini
Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa junudihi. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian hadza ma ishtaddat ilaihi hajatur raghibina. Hadza ini, maksudnya ini itu adalah kitab ini. Gitu. Ma adalah perkara ishtaddat yang sangat ilaihi kepada perkara itu hajatur raghibina. Hajat atau kebutuhan orang-orang yang antusias. Jadi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan, yang kebutuhannya itu sangat gitu ya, oleh orang-orang yang sangat antusias. Gitu. Jadi ada orang-orang yang sangat antusias kepada kitab tafsir ini. Gitu. Antusias agar kitab yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu disempurnakan, gitu, dilengkapi. Gitu. Jadi orang-orang hanya pada saat itu hanya mendapatkan ya tafsir itu hanya setengahnya gitu, hanya dari surat Al-Isra sampai surat Al-Fatihah. Jadi Al-Isra, Al-Kahfi, surat Maryam ya, terus sampai An-Nas, lalu Al-Fatihah. Hanya segitu yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Gitu. Sehingga mereka itu sangat antusias agar apa yang sudah ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu bisa disempurnakan atau dilengkapi. Gitu. Makanya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, muridnya yang melanjutkan pekerjaan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, hadza ma ishtaddat ilaihi hajatur raghibin. Ini adalah apa yang orang-orang ar-raghibin itu yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ar-raghibin ini, orang-orang yang antusias ini. Fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim, di dalam menyempurnakan tafsir Qur'anil Karim, alladzi allafahu al-Imam al-Muhaqqiq Jalaluddin al-Muhammad ibnu Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i. Jadi ini adalah susunan yang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang itu ya. Di sini ada kata al-muhaqqiq ya, ahli tahqiq. Ya. Jadi Imam Jalaluddin itu adalah seorang ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu artinya adalah ulama yang mampu menentukan mana yang paling kuat di antara pendapat-pendapat. Gitu. Artinya ulama yang dalam setiap masalah itu mereka menyelam ya, benar-benar membaca, kemudian membandingkan seluruh pendapat-pendapat tentang masalah itu. Lalu setelah itu mengambil atau menentukan ini loh pendapat yang paling kuat. Gitu. Al-muhaqqiq itu begitu. Jadi ahli tahqiq itu begitu. Gitu. Kitab-kitab ya yang ditulis oleh para ulama sepanjang berapa tahun dari mulai abad ke-1 sampai sekarang abad ke-15 tentang agama itu sangat banyak gitu. Dan pendapat para ulama itu sangat banyak dan beragam. Dari yang normal-normal aja sampai yang paling rada aneh, rada nyeleneh itu ada. Gitu. Makanya kalau orang ya baru belajar agama terus dengan mudah gitu menyalahkan orang lain, itu insya Allah ketika dia terus-menerus belajar, dia akan semakin bersikap tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, karena barulah bisa menyadari gitu. Ketika semakin banyak belajar tuh baru menyadari, oh ternyata begitu banyaknya pendapat itu tentang suatu masalah gitu. Jadi itu al-muhaqqiq itu artinya gitu, ahli tahqiq gitu. Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad. Biasa kalau di Arab itu selalu ada nama bapaknya ya, Ibnu Ahmad. Jalaluddin.
Jalaluddin itu artinya apa? Keagungan agama.